Pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Segera memulai ibadah doa pagi kita. Dan nyanyikan satu pujian dalam nyanyian tambahan. Segala perkaraku kuserahkan padamu, bila kau yang membuka pintu. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Dari atas kembali. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tambahan, ku angkat tanganku menyerah. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tangan, ku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka
jalan. Ku angkat tangan, ku angkat tangan, ku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Ku tahu pasti, ku tahu pasti Dia buka jalan. Dari atas kembali sekali lagi. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Kor, ku angkat tangan, ku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Ku tahu pasti, ku tahu pasti Dia buka jalan. Tambahan 100, engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kor, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, menjadi satu pengakuan kami, Engkau perisai dalam kehidupan kami yang mampu menjaga, melindungi kami dari serangan panah api si jahat, dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa,
sehingga kami bisa hidup benar, suci sampai sempurna di hadapan-Mu. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi dosa, menghadapi masalah-masalah, kami tidak mampu. Itu sebabnya biarlah Tuhan benar-benar menjadi perisai bagi kami. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca, mendengar firman-Mu, berdoa, menyembah. Urapilah kami semua dengan urapan Roh yang suci mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu. Kami juga yang mendengar urapi untuk bisa mendengar, mengerti, percaya, bahkan melakukan firman sehingga sungguh-sungguh doa penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu. Pekerjaan kuasa iblis mengganggu, baik roh ngantuk, unasi, kerasa hati, main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita membuka dalam Yeremia pasal yang ke-20. Yeremia pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 3 dibaca oleh Ferdi, ayat 4 sampai 6 Bapak Ayu, 7 sampai 9 nanti Daniel, 10 sampai dengan yang ke-12 Dedi, 13 sampai 16 Bapak Nita. Kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia membuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan reba mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayanya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan Raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjara, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlela-lela untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia, sebab semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil,
suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah aku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggangbalikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Ketika hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Puji Tuhan, dari pembacaan ini kita bisa melihat bagaimana kutuk atas Pashur, ya, kutuk atas Pashur karena memenjarakan Yeremia, ya. Pashur bin Immer ini imam pada waktu itu, menjabat kepala di rumah Tuhan, ya, ini seorang imam, ya. Bagaimana mendengar Yeremia menubuatkan perkataan itu, lalu Pashur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan, ya. Jadi Yeremia ini imam Pashur memukul Nabi Yeremia dan memasung Nabi Yeremia, ya, memasung Nabi Yeremia. Imam Pashur ini gambaran dari nabi-nabi palsu, ya. Imam Pashur ini gambaran nabi-nabi palsu sebenarnya, atau kehidupan yang beribadah melayani tetapi tidak benar. Nabi palsu, kehidupan yang beribadah melayani tetapi tidak benar. Nabi palsu, orang yang beribadah melayani tapi tidak benar, ya. Imam Pashur gambaran nabi palsu yang beribadah melayani tapi tidak benar. Terus Nabi Yeremia adalah gambaran, sedangkan Nabi Yeremia adalah gambaran dari nabi yang benar, yang hidupnya selalu takut akan Tuhan, itulah Yeremia. Sedangkan Yeremia adalah gambaran dari nabi yang benar, yang hidupnya selalu takut akan Tuhan, ya, selalu takut akan Tuhan, terus selalu menyampaikan firman pengajaran yang benar. Ayat 9 itu, tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia, tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, ya, satu sisi Yeremia berpikir dia kayak menyesal menyampaikan firman pengajaran yang benar, tetapi dia tidak bisa tahan, jadi di hatinya itu harus terus sampaikan. Tapi kalau menurut pikirannya ada usaha aja, tapi di hatinya terus. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Jadi tetap dia sampaikan, ya. Jadi Yeremia ini satu sisi berpikir mau tidak mau sampaikan, tapi hatinya tidak bisa, harus terus sampaikan kebenaran. Jadi artinya dia menyampaikan firman, selalu menyampaikan firman pengajaran yang benar. Nah, apa yang dihadapi oleh Nabi Yeremia, saya ulang lagi. Jadi apa yang dihadapi oleh Nabi Yeremia ini juga akan dihadapi setiap anak Tuhan, hamba Tuhan pada akhir zaman ini. Jadi Yeremia menghadapi imam nabi-nabi palsu, bagaimana dia dipukul, dia dipasungkan, ya, dipukul, dia dipasungkan dia. Wah, ngeri, ya. Ya, kalau kita lihat hidup Yeremia ini, apa yang dihadapi Yeremia juga akan dihadapi oleh setiap anak Tuhan, hamba Tuhan pada akhir zaman, di mana gereja palsu
tadi pashur itu gereja palsu itu. Di mana gereja palsu akan memukul. Nah di akhir zaman ini gereja palsu itu akan memukul. Bahkan memasungkan gereja Tuhan yang benar, gereja yang benar. Jadi gereja palsu akan memukul gereja yang benar. Atau orang yang tidak benar menindas orang yang benar, itu sama. Seperti yang dialami Yeremia. Atau orang yang tidak benar menindas orang yang benar. Nah, sekarang bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang seperti pashur ini atau menghadapi orang-orang yang tidak benar? Pertanyaannya, bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang tidak benar, yang suka menindas itu loh, suka memukul, suka menindas? Bagaimana sikap kita? Satu, jangan kecewa dan putus asa, itu yang pertama. Ya, Yeremia sempat dia kecewa. Mending saya tidak usah dikandung ibuku, mending saya tidak usah dilahirkan kalau saya begini hidup. Ya, tadi dia bilang lebih baik aku tidak usah dilahirkan aja. Ya tadi jelas itu ya. Ayo, lebih baik aku tidak usah dilahirkan ibuku, tadi jelas. Bahkan dibilang, coba di ayat 17, karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan. Artinya kenapa aku tidak mati waktu di kandungan aja, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, ya kan? Ya, melihat kesusahan, kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Jelas itu. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa, jangan takut, sebab Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Ayat 11. Coba kita baca. Tetapi Tuhan menyertai aku. Ini harus diingat. Ya, jangan kecewa, putus asa, jangan takut, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Tapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Ya, dia selalu dalam penjara, seterusnya ya. Nah, Tuhan selalu menyertai kita. Boleh? Sama dengan juga selalu menjaga, melindungi kehidupan kita dari segala ancaman. Yeremia ini dijaga, disertai, dijaga, dilindungi Tuhan dari segala ancaman, mara bahaya, sehingga kita selalu rasa tenang dan damai sejahtera. Sehingga kita selalu rasa tenang, damai sejahtera, bahkan bahagia. Ya, coba kita lihat ayat 11 itu. Ya, mengejar aku akan orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Berarti Tuhan lindungi dia. Terus ya, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini berarti kita aman. Orang-orang tidak bisa buat apa-apa. Aman, dilindungi kita. Ya, terus mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Bahagia berarti. Ya, hidup kita menjadi bahagia. Yang kedua, menyerahkan, sikap yang kedua, menyerahkan segala perkara-perkara kita kepada Tuhan. Coba ayat 12. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Nah, ini. Jadi yang kedua ini adalah menyerahkan segala perkara-perkara kita hanya kepada Tuhan. Sama dengan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Sama itu, menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Sama dengan juga mengangkat tangan kepada Tuhan. Ya, sama dengan juga kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Sama dengan kita juga mengangkat tangan kepada Tuhan. Maka hasilnya apa? Tangan belas kasih Tuhan akan diulurkan atas kehidupan kita. Tangan belas kasih Tuhan akan diulurkan untuk membela kehidupan kita. Maka tangan belas kasih Tuhan akan diulurkan untuk atas kehidupan kita untuk membela kehidupan kita. Dia tampil sebagai pembela. Sebagaimana Yeremia juga selalu dibela oleh Tuhan. Dalam Roma 8:3-4 itu. Dia akan tampil sebagai pembela. Sebagaimana Yeremia juga dibela oleh Tuhan. Artinya apa ini? Tuhan tampil sebagai pembela, artinya Tuhan ada di pihak kita. Itu artinya.
Artinya A, Tuhan ada di pihak kita. B, Tuhan melindungi kehidupan kita. Tuhan melindungi kehidupan kita. C, Tuhan membaharui kehidupan kita. Ya, Tuhan ada di pihak kita, Tuhan melindungi kehidupan kita, Tuhan membaharui kehidupan sampai menyempurnakan kehidupan kita. Ini dia membela. Ya, jadi kalau Tuhan tidak bela, wah, tidak terlindungi Yeremia, tapi Tuhan membela Yeremia, berarti Tuhan juga mampu membela kehidupan saya dan saudara. Ya, dia tampil sebagai pembela atas kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa menyembah. Biarlah sungguh-sungguh sikap kita menghadapi orang benar, orang yang tidak benar, maaf. Jangan kecewa, putus asa, sebab Tuhan menyertai kita. Yang kedua, menyerahkan segala perkara-perkara kita kepada Tuhan. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Tadi, bila kau yang membuka pintu. Ayo kita serahkan semua perkara, masalah-masalah kita kepada Tuhan. Seperti Yeremia juga menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Bila kau yang membuka pintu. Serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Dari atas kembali. Segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Dengan kor saja. Kita menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami serahkan perkara kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Seperti Yeremia menyerahkan perkara-perkaranya, begitu juga hidup kami Tuhan. Menyerahkan perkara kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang membuka pintu bagi kami Tuhan. Haleluya, menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan.
pagi ini kami serahkan hidup kami, perkara kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Kuatkan kami Tuhan menghadapi gereja palsu Tuhan. Nabi-nabi ajaran-ajaran palsu, kuatkan kami. Menghadapi masalah-masalah, kuatkan Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Kuatkan kami Tuhan, tidak ada yang kecewa putus asa sebab Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau selalu membela kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau yang membela kami Tuhan.
Biar Engkau selalu membela kehidupan kami, Tuhan. Seperti Kau membela Yeremia, Tuhan. Kau membela kami, Tuhan. Engkau selalu menyertai kami seperti Kau menyertai Yeremia, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah.
tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Kita bangkit berdiri semua. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan mari kita angkat dua tangan. Haleluya. Lagi. Dia mengerti, peduli setiap persoalan yang kita alami. Haleluya. Kita akan menghadapi gereja palsu seperti yang dihadapi Yeremia. Yang penting jangan kecewa, jangan putus asa. Menghadapi masalah, Dia menyertai kita, bergumul. Sekali lagi, tidak usah takut. Tidak usah takut. Tuhan membela kita seperti Tuhan membela Yeremia. Ini akan kita alami. Yang penting tetap di pihak Tuhan. Tetap bertahan seperti Yeremia. Dia menyelesaikan segala perkara kita. Kita menyembah. Haleluya. Haleluya. Seperti Engkau membela Yeremia, biarlah juga begitu Kau juga membela kami Tuhan. Menghadapi gereja palsu di akhir zaman, mampukan kami Tuhan. Kuatkan kami seperti Kau menguatkan Yeremia, menyertai Yeremia, menyelesaikan perkara-perkaranya. Begitu juga Kau menyelesaikan perkara kami. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kami semua. Beri kesempatan setia mendengar, mengerti, melakukan firman. Berikan ketekunan dalam 3 macam ibadah bagi kami. Bukakan firman-Mu dalam tiap-tiap ibadah kami Tuhan. Sehingga ibadah kami tidak kering, selalu merasakan hadirat-Mu setiap kali kami beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk, gembalakan semua keluarga Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoku, Pak Abbas, Pak Idris Tarok, keluarga Pak Gani, Pak Cornelis Bulepang, Pak Sagrim, Bapak Nadine, Bapak Misal, Tante Sonia, Tante Tarwes, keluarga Mama Dani juga, Bapak Sesi, Ibu Desi, keluarga Bapak Baka, keluarganya Ino, Eka, Fidel, karena keluarga Bapak Anita, Bapak Ayu, Bapak Iskiah, Pak Robi, Pak Vena, Pak Yosep Kambuai, keluarga Ibu Udam, Ibu Ruth, Ibu Clara Korip, keluarga Ibu Ha, Ibu Marlisa, keluarga Bapak Oya, Bapak Martinus, keluarga Pak Ferdi, keluarga Farah, Olin, Yudit, Anita, Eca, Jenau, keluarga Mama Nona, Bapak Dondo, Bapak Revela, Sumak, Pak Deki Kambuai, Pak Joyce Tauba, Pak Anton Karet, Pak Yedi Kambuai, keluarga Sam Hendrik, Robi juga, tolong semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keluarga Juita juga Tuhan, tolong. Keluarga Mama Yoel juga tolong. Daniel, Gabriel, Norman, Ferdi juga, Dedi juga. Tolong semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Angel, Abi, Hulda juga tolong. Meilan, Santi, Yola, Kristiman, Sawan, Sipora, Carol, Wevo, Fani, Tika juga tolong. Ayu tolong semua, gembalakan. Oh Tuhan tolong semua. Yang sakit juga tolong jama. Dwi beri pemulihan. Opa Oma Gani juga Tuhan tolong. Opa Baka jama selalu. Terima kasih. Bapak Ibu Sagrib jama. Eca, Tante Alek, Tante Tarwes, Mama Elia, Pak Yoku jama juga.
baik Mama Yoel Jama, Bapak Mama di kampung di Undula juga, Pak Gimo juga, tolong semua, Pak Robi, Bapak Ibu Wai, Bapak Ibu Deki juga, Bapak Ibu Cornelis juga Tuhan, tolong Bapak Ferdi, Bu Ferdi, Bapak Arya, Mama Arya, tolong semua Tuhan, Kau jamah juga, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tante Sonia beri pemulihan dari Tuhan. Ibu Udam jamah juga. Sarah kami sore juga jamah selalu. Pak Luki jamah Tuhan. Tuhan tolong. Gabriel kaki kanan juga Tuhan tolong. Tuhan campur tangan beri pemulihan dari Tuhan. Juga Ibu Cornelis juga Tuhan tolong. Mata jamah juga. Opanya Putri juga Tuhan jamah semua. Yang sakit yang disebut tidak disebut nama. Ampuni segala dosa-dosa. Sakit penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bilurmu memberi kesembuhan sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon pemulihan dari Tuhan. Terima kasih juga berdoa untuk usaha pekerjaan sidang jemaat pegawai negeri, berkati semua yang swasta, yang honor kerja di pertokoan sales, penjual mobil rental, usaha ternak, pemasangan stiker, warung, perbengkelan, kos-kosan yang kerja di hotel, di bank, di kampus-kampus, di Bapak seorang sebagai arsitek, programmer, di kesehatan, Polri, apapun yang diusaha kerjakan sidang jemaat, berkatilah semua dengan berkat-berkat yang Kau beri, membuat dorong kami semakin setia beribadah kepada Tuhan dan tidak salah menggunakan berkat yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Baik penjualan rumah Pak Baka Eka, kirim pembeli sesuai kehendak-Mu, penyelesaian bangun rumah Pak Yosef juga tolong. Baik juga kos-kosan Pak Deki Bude Syaulas Tikes, Tuhan sediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong juga yang sekolah berhikmat dari Tuhan, TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah tolong semua. Oh Migumi KKN, tolong juga pergumulan yang S2 juga tolong semua Tuhan. Baik Pak Hendrik juga, Yudit, Kristiman Saud, Bu Ferdi, tolong bisa selesai dengan baik Tuhan, dimuliakan kaum muda. Perjodohan berilah yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan. Satu dalam baptisan benar, penggembalaan benar, pengajaran benar, sampai satu tubuh sempurna. Kerinduan kesatuan dalam nikah, keluarga Bulepang, keluarga Mama Dani, Farah, Olin, Yudit, Anita, Eca, keluarga Pak Yoko, Pak Ben, satukanlah semua. Yang lain-lain tolong. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan, buka firman. Yang mengandung ibu, Devi, Bu Joyce, kesehatan bagi ibunya, lahir dengan baik semua. Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terima kasih untuk gereja juga, tolong jika Tuhan berkemuran membeli ruko, Tuhan tolong buka jalan, mohon kasih-Mu. Yang di luar daerah dimanapun semua, lindungi kami, tutup bungkus dengan darah-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah sekali lagi, bukakan firman, Kau hadir selalu dalam ibadah kami sehingga tidak kering, merasakan hadirat-Mu selalu. Untuk GPT tolong semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan. Bangkit berdiri, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong sepanjang hari lindungi kemanapun kami berjalan melangkah, tutup bungkus dengan darah-Mu. Segala bentuk mara bahaya, kecelakaan, maut mengganggu kami, baik pengaruh-pengaruh pergaulan buruk, dosa-dosa, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus setiap kehidupan kami selalu. Terima kasih untuk Paskah di Nabire juga. Tuhan tolong tanggal 8 Mei jika Tuhan kehendaki. Tuhan bukakan firman, gerakkan jiwa-jiwa. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran. Tuhan diagungkan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Mari angkat dua tangan. Kami serahkan hidup kami. Seperti Kau membela Yeremia, biarlah juga Tuhan membela kehidupan kami. Membela perkara-perkara kami Tuhan. Menghadapi gereja palsu di akhir zaman, oh Kau bela kami. Kau lindungi kehidupan kami semua. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong. Biarlah berkat, cinta kasih, damai sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.